Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan. Tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis Kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kamu akan menjadi seperti telur, manusia tanpa bulu. Semuanya gundul, alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana. Di mana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis napasnya, diangkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Diturunkan lagi, angkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang, Kepas dibaptis dengan api. Gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi THMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kembali omong kosong disampaikan oleh Lucy Daiva dan juga Blukus Suntur Saifuddin Ibrahim ya teman-teman. Udah lama nih kita nggak bahas Blukus Suntur, begitu juga dengan Lucy Daiva ini. Terakhir saya bahas Lucy Daiva itu saat saya menampilkan bagaimana Lucy Daiva terbukti melakukan penipuan, bahkan Lucy Daiva akhirnya meminta maaf dan berjanji tidak akan lagi mengulangi kelakuan bejat yang dia lakukan, yaitu apa? Membuat konten propaganda, hoax, dan tipuan. Jadi teman-teman, bagi yang nggak tahu, silakan ya kalian tonton di video kita sebelumnya. Link saya taruh di bawah, di deskripsi saya taruh linknya, di mana Lucy Daiva ketahuan menipu teman-teman. Nah, inilah kelakuan misionaris Polycardos. Ya, bukan misionaris biasa, tapi Polycardos teman-teman. Menyusup menjadi misionaris. Padahal tujuan mereka ingin memecah belah, ingin membuat keributan. Nah, ini Polycardos. Kalau kita bicara Blukus Suntur, nah ini nomor satunya teman-teman. Bahkan Lucy Daiva mengatakan apa? Saifuddin adalah Bapak Murtadin Indonesia. Wih, ngeri teman-teman. Bapak Murtadin, teman-teman. Ya, jadi ini Murtadin bukan Murtadin biasa. Murtadin pun terbagi. Ada yang memang memilih murtad dari Islam lantaran mungkin dapat pasangan yang agama Kristen, ya sudah. Ataupun tuntutan pekerjaan. Karena bos menyuruh, ya sudah. Tetapi dia setelah murtad, nggak ngurusin agama lamanya, nggak menghujat agama lamanya. Nah, itu oke. Karena memang kamu mau milih keyakinan apa, itu urusan kamu. Bahkan, kalau kamu memilih menyembah kepada air mancur, ya, terus botol minuman, itu urusan kamu, nggak ada masalah. Yang penting jangan setelah murtad, menjelekkan agama lama. Ini yang nggak bagus. Kita lihat bagaimana murtadin-murtadin didikan Polycardos, terutama didikan Saifuddin, itu selalu ngomongnya apa? Saya dulu di Islam, diajarkan untuk membenci Kristen, kami itu jihadnya adalah membakar gereja, menyakiti umat Kristen. Entah kenapa, selalu gereja. Aneh juga gitu ya. Itu kan skenario yang dibangun oleh murtadin grupnya, Blukus Suntur ini. Dan kita bisa lihat hasil didikan-didikan dia. Hasil didikan Blukus Suntur, itu contohnya, Jamal Dodi Pasaribu. Terus, Effendi Usman, si anak durhaka. Terus, ya, Lina Wijaya, Agatha. Nah, itu kan kebanggaan-kebanggaan mereka tuh. Murtadin-murtadin kebanggaan Laskar Polycardos. Nah, ini ngerinya mereka, teman-teman. Dan yang paling jago, mereka selalu playing victim. Selalu ya. Jurus utama mereka adalah playing victim, seakan-akan korban, seakan-akan terzolimi, seakan-akan inilah salib yang harus kami pikul. Loh, kalau memang itu salib yang harus kamu pikul, kenapa pula lebay-lebay gitu? Ya udah, pikullah salib tersebut. Ya, kenapa teriak-teriak? Ya, betul nggak? Kalian bilang pikul salib, ya udah pikul. Jangan dikit-dikit malah fitnah Islam, menindas dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat teman-teman, ya, saya kasih contoh nih. Komentar Polycardos, sekaligus supaya Andre Tunggal sadar. Karena saya lihat dia paling hobi ya, ngetek-ngetek komentar orang, padahal dia belum lihat bagaimana sadisnya komentar yang kita dapatkan. Kalian bisa lihat nih, jangan takut Agatha, jangan minta maaf. Muslim juga banyak penghina Kristen, seperti Zuma, Dondi, Kainama, dan lain-lain.
Lihat mereka juga tidak ada rasa takut hina-hina keyakinan Kristen. Dan malah di depan banyak penonton dan memvideokan jangan takut Agatha. Kristen juga siap perang. Irian, Minahasa, Manado, dan lain-lain siap perang. Islam cuma banyak di Jawa. Agatha lawan iblis, jangan menyerah. Ya, Kristen juga sudah muak melihat mereka. Kalian bisa lihat teman-teman, provokasi demi provokasi dibangun oleh mereka. Ya, kalau mereka macam-macam, lihat nih. Memposting ini kalian Islam merasa hebat. Kalian pikir kita takut kalian. Kasus Ambon itu kalian Islam paling mati banyak. Hari ini kalian tidak sadar bahwa Palestina sudah tidak ada Perdana Menteri Palestina bicara di negara lain. Sedangkan Palestina sudah dikuasai Israel. Dan sekarang membombardir Hizbullah ke Libanon. Ini janjinya. Cukup kalian kowar-kowar di Jawa dan sekitarnya, kadrun-kadrun. Jangan coba-coba ke wilayah timur. Jangan pikir Kristen diam karena takut. Kalian salah, Kristen diam karena takut Tuhan. Kristen juga sudah bosan dengan perbuatan kalian yang membubarkan orang ibadah selama bertahun-tahun. Tapi tidak masalah, tunggu waktunya, murka Yesus. Ya padahal, ya jelas-jelas teman-teman, yang dibubarkan adalah ibadah yang ilegal. Berkali-kali saya sampaikan. Itu ibadah ilegal, karena harus cari tahu dulu kebenaran. Masalahnya kan channel-channel Polycarpus ini suka menggoreng dan suka playing victim. Yang kasihan teman-teman kita Kristen ini, tertipu. Saya nggak tahu ini Polycarpus atau memang sebelumnya dia Kristen yang taat. Tapi kita kasihan lihat orang-orang ini, terprovokasi. Terprovokasi teman-teman, ini yang kita lawan. Kondisi negara kita jadi tidak baik-baik saja karena banyaknya Polycarpus seperti Saifuddin yang mendidik Polycarpus yang lain. Termasuk Lucy Deva nih. Mengatakan apa? Menjadikan jadi penginjil. Ya kalau menyedihkan ya udah jangan jadi penginjil. Betul tidak? Kalau menyedihkan ya udah jangan. Jangan lebay gitu. Ya, kita coba dengarkan dulu lah bacotan kedua orang ini ya. Karena kedua orang ini kan mengatakan dirinya murtadin. Ya kita dengarkan dulu. Abi, kirain Abi tadi udah ngelipir ke lain lagi. Abi, salam Bi. Dibuka Bi, itunya Bi, mic-nya tadi ke mute Bi. Bi. Sayang. Salam Bapakku. Ya sayang, Abi buka dulu, Iya. bentar. Ya nggak apa. Kamera. Kalau masih sibuk jangan. Lanjut Nah, aja dulu. Sudah. Oh, di mana Abi? Oh. Dari Abi doa. di depannya plus 1 nantinya. Oke. Oke. Iya. Oke, salam semuanya. Ini adalah bapaknya Murtadin Indonesia, ya. Karena kita sempat juga buka gereja Murtadin. Nah, bagaimana Abi bisa di Amerika itu semua karena jalannya Tuhan loh Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita akan ngobrol semuanya yang ada di sini. Salam semuanya, kasih sapa semuanya sama Bapak kita, Bapak Murtadin Indonesia. Salam Abi Saifuddin Ibrahim. Nah, beliau ini adalah pengganti setelah almarhum Junaidi Salat. Ya. Harusnya nih kalau Bapak kita, walaupun Abi itu ada di luar negeri, tetap beliau adalah bapaknya Murtadin Indonesia, karena belum ada yang bisa ngegantiin ya Abi ya, belum ada ya, belum ada yang bisa ngegantiin Abi menjadi bapaknya Murtadin Indonesia, walaupun tuh ya anak-anaknya Abi itu sudah mulai ini, tapi yang ada selalu tidak bisa menyatukan. Ya, itu nggak mudah memang menjadi bapak tuh nggak mudah Bapak Ibu ya. Kita akan mendengarkan petuah-petuah ya, lalu juga pengalaman-pengalaman Abi bagaimana akhirnya bisa seperti ini, yang pastinya juga pengen semua harus tahu juga bagaimana seorang Saifuddin Ibrahim nggak ujuk-ujuk mengenal Tuhan Yesus, karena orang kan pikir Abi mengenal Yesus itu karena duit ya, karena orang Kristen kasih duit banyak. Orang Kristen rata-rata ya ada juga loh, tapi ada yang kayak gitu ya, tapi tidak termasuk kami. Nah, kita akan dengerin ya Bi, cerita dong Bi. Ya langsung kita ngobrol bersama Saifuddin Ibrahim Abi. Halo, salam semuanya para pecinta Lucy Daiva dan dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa ke depan ini pekerjaan Tuhan yang besar ini adalah menginjil. Menginjil adalah proyek, mega proyek yang luar biasa yang harus dikerjakan oleh seluruh gereja dan harus bersama-sama.
Anda mungkin tidak bisa menginjil seperti Lucy Daiva, tetapi Anda bisa membantu pekerjaan Tuhan ini kapan dimanapun untuk membesarkan kerajaan Allah dengan talenta kita masing-masing. Mungkin Anda nggak bisa ikut, nggak punya waktu, tetapi ada orang-orang yang diutus oleh Tuhan seperti Paulus zaman itu, yang orang hanya bekerja memberitakan Injil itu. Jadi nggak ada lagi pekerjaan yang lain selain menjadi pemberita firman Tuhan. Termasuk kita ya, Bi, kita lah orang-orang terpilih itu ya, Bi. Ya, orang pilihan itu memang susah. Orang-orang yang terpilih memberitakan Injil. Dan talenta menginjil ini adalah talenta yang memang berat bagi seorang penginjil. Berat di dalam tugasnya. Bahkan harus meregang nyawa. Mobilnya ataupun keledainya diancam di mana-mana. Bagaimana kata Tuhan Yesus? Coba buka, kamu bacakan untuk kita. Kisah Rasul 9 ayat 15 dan 16. Kisah Rasul 9 ayat 16 dan 17. Ya. Bentar, Baby. Ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 dan 16. Oke, Kisah Para Rasul 9 ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Amin. Ya, Paulus itu menerima sebuah tugas suci menjadi pemberita firman Tuhan. Tetapi Paulus tidak sekedar itu, dia punya pekerjaan. Kerjanya adalah supaya memenuhi pekerjaannya, dia adalah pembuat tenda supaya tidak minta-minta ke jemaat. Mbah Haji, fitnahmu keji Din, ayat-ayat yang kau baca tidak jelas dan artinya pun jauh. Janganlah kau mendebar kebencian hanya demi meraih sumbangan. Cobalah pelajari yang benar Al-Quran, jangan percaya mulu si pendusta ini. Ya, gua bukan pendusta. Enak aja lo, Mbah Haji. Saifuddin, saya mau katakan, pakai otak dong, nalar yang bener. Gua bukan pendusta. Enak aja lo, Mbah Haji. Enak aja lo. Ini Mbah Haji lagi. Lah, kau ngumpulin donasi dan kau makan sendiri, gak dipublish, Din. Lagian kami kan gak minta sumbangan ke kamu. Kenapa kamu yang ribet? Apa donasimu sudah gak ada lagi ya, Din? Yang ngomong donasi kepada saya berarti nggak pernah ngasih. Itu aja ngomong kayak ngasih aja lo, yang benar aja, Mbah Haji. Kenapa kau bikin perusahaanmu? Kenapa kau bikin channelmu? Kenapa kau bikin semua studiomu pakai uang donasi, uangnya KC, uangnya MKC? Kenapa coba? Bicara dong, bicara. Gua bukan pendusta. Enak aja lo, Mbah Haji. Kau bilang kau orang kaya, banyak inimu. Bahkan, aduh. Kasihan Saifuddin kekurangan dana. Ya emang, kamu mau ngasih. Saudara-saudara yang subscriber mungkin mau menyumbang, ya ada di deskripsinya untuk penginjilan saya. Apa ya? Sampai mau beli Rubicon istrimu. Gua bukan pendusta. Enak aja lo.
ODGJ keluar lagi, ya saya dianggap gila. Nah mereka selalu menghina saya karena donasi-donasi katanya. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah sebulan, walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya. Di ini semuanya ya, dikirim semuanya. Ada juga rekening saya di Amerika. Karena Paulus itu pemalu orangnya, tetapi dia adalah pekerja berat untuk menjadi pemberita firman itu. Dia bisa duduk sehari semalam untuk mengajar murid pada waktu itu tanpa lelah, tanpa rasa takut. Nah, di ayat 16 itu Tuhan Yesus bilang begini kepada Ananias yang disuruhnya itu, aku sendiri, kata Tuhan Yesus, akan menunjukkan betapa banyak penderitaan yang ia alami karena namaku, kata Yesus kepada orang yang diutus untuk menemui Paulus itu, namanya Ananias. Jadi dibaca mulai dari ayat 10 di Kisah Rasul 9 itu, mulai dari ayat 10, 11, 12, 13, 14. Yang Abi suruh baca itu ayat 15 dan 16. Nah sekarang kita membuktikan betapa berat yang dialami Paulus di dalam penginjilan itu. Kita buktikan penggenapan terhadap penderitaan terhadap diri Paulus itu. Kisah Para Rasul 2 Korintus 11 ayat 23. Baca pelan-pelan. Kalau Abi bisa bilang stop. 2 Korintus 11 2 Korintus 11 ayat 23. Oke. 2 Korintus 11 ayat 23, demikian firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerit lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Lagi Bi, lanjut. 24. Stop. Jadi itulah penderitaan Paulus. Apakah mereka pelayan Tuhan? Kata Paulus kepada mereka, kepada murid-murid Tuhan waktu itu, rasul-rasul yang lain, aku lebih lagi, aku berkata seperti orang gila. Begitu rajinnya Paulus menjadi pemberita Injil. Lu cuma segitu, gua mah segini. Lu kalau lu lapar, gua lebih lapar. Jadi betapa berat penderitaan yang dialami oleh Paulus di dalam menjadi pemberita firman, menjadi penginjil. Dan ini adalah talenta khusus yang diberikan oleh Tuhan. Nggak semua orang bisa. Tetapi ini adalah sebuah pekerjaan bersama. Jadi harus ada dana khusus, dana yang diberikan kepada penginjil. Seperti Nomensen yang datang ke Tanah Batak, itu dikirim oleh gereja untuk datang kepada orang Batak, yang datang ke Minahasa, yang datang ke Toraja, yang datang ke Papua, itu para penginjil yang telah memberikan dirinya sama dengan Paulus waktu itu. Ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat 20 ingat. 195 kali dia dirajam. Jadi kulit badannya itu hitam-hitam karena dipukul, dirajam oleh orang Yahudi. Karena dia harus menerima kenyataan menjadi pemberita firman. Ngeri. 5 kali disesah, tiap kali 40 kurang 1.
Iya betul. Jadi 40 kurang 1. terus Ayat 25 begini firman Tuhan. ayat 3 24, kali aku didera. Ya. Nah, terus 1 kali aku dilempari dengan batu. nah, 3 kali mengalami karam kapal. nah. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ya, betapa banyak Lanjut. penderitaan yang harus dialami oleh Paulus karena penginjilannya itu. Bahaya itu bukan saja di kota, bahaya di padang gurun, bahaya penyamun, dia karam kapal, penderitaannya. Siapa yang mampu melakukan itu sekarang? Kalau kamu di penjara Saifuddin Ibrahim, kata Paulus, aku berkali-kali. Saya baru sekali. Itu pun Tetapi Tuhan tolong ya, Bi. Abi harus mengambil keputusan bahwa Abi tidak akan menyerahkan diri kepada polisi, walaupun 3 tim polisi datang menjemput Abi ke Amerika. Karena Abi sudah memikirkan semuanya. Bisa-bisa kalau Abi balik ke Indonesia dijemput sama polisi, Abi masuk penjara, dia yang naik bintang, naik pangkat. Abi lebih baik bertahan dalam keadaan apapun. Ya, jadi nggak konsisten ini Saifuddin. Dia di satu sisi mengatakan harus seperti Paulus. Paulus itu, dia punya pekerjaan, yaitu membuat tenda. Jadi ibaratnya sekarang, itu kayak kontraktor, teman-teman. Tukang bangunan, kontraktor ya. Tenda zaman dulu tuh tempat tinggal. Itu pekerjaan mahal. Bayarannya tinggi. Bukan seperti tenda camping sekarang ya. Tapi tenda untuk tempat tinggal orang. Jadi Paulus itu kaya raya, teman-teman. Termasuk sukses lah. Dan kita tahu Blukus Suntur ini selalu menyamakan dirinya dengan Paulus. Bahkan dia mengatakan orang-orang memanggil dia sebagai Paulus akhir zaman. Itu pernah disampaikan oleh si Blukus Suntur ini. Bahkan saya dijuluki Paulus akhir zaman. Kalau seperti itu, ya harusnya si Saifuddin kerja. Jangan kerjanya ya minta-minta. Bahkan menyuruh orang transfer 20.000. Walaupun cuma 20.000, transfer. Ini kan memalukan. Nggak sesuai dengan omongan kamu. Kalau memang sanggup, lawan. Teruskan perjuangan kamu. Terus lebih konyol dia bilang apa? Dia bilang Paulus itu berkali-kali di penjara. Sedangkan dia baru 1 kali. Ya udah kamu tiru Paulus. Jangan kalah sama Paulus. Berkali-kali kamu masuk penjara. Buktinya kamu takut. Bahkan istrimu, ya, istrimu saja mengatakan tanggung jawablah dengan apa yang kamu lakukan. Istrimu sendiri suruh tanggung jawab. Ya udah nggak apa-apa, sama-sama hadapi. Jangan kamu dengar bisikan-bisikan Laskar Polikarpus. Mereka itu cuma pengen kamu menghujat. Mereka itu semangat dengan hujatan-hujatan yang kamu buat. Padahal kalau kamu masuk pun, ya paling mereka sumbang seadanya. Kan begitu. Mereka cuma bisa membantu lewat dana, lewat uang. Terus kalian bisa dengar bagaimana ya Saifuddin mengatakan harus ada dana khusus untuk penginjil ini. Nah, ini memang sudah mereka lakukan. Mereka ada organisasi yang mendanai penginjil, Polycarpus. Ya, karena Polycarpus ini kan menyusup menjadi penginjil. Dan dananya gede. Kita lihat bagaimana Agatha disokong habis-habisan. Mikana, ya, walaupun bukan terintas, tapi masih sangat disokong. Bagaimana Sofiatul begitu disokong habis-habisan. Ki Amat, yang sebelumnya cuma guru matematika, terakhir sekarang menjadi penghujat kelas atas. Sukses berat, teman-teman. Luar biasa. Mereka disokong habis-habisan oleh organisasi-organisasi Polikarpus. Yang memang
menurut Saifuddin harus dibuat. Bahkan kalau nggak salah ya, Saifuddin baru saja mendirikan satu organisasi baru di Amerika. Organisasi Murtadin Internasional. Dia lagi dirikan supaya dia bisa mengambil dana-dana dari Amerika untuk dia pakai mendidik Polikardus baru di Indonesia. Itu sudah mulai. Nanti saya akan bahas di konten khusus. Nama yayasannya, bukti mereka sudah dirikan yayasan tersebut. Jadi dia memprovokasi orang-orang di Amerika untuk mensupport kegiatan teroris mereka ini. Ini teroris nih teman-teman, memprovokasi orang, menanamkan kebencian. Ini jauh lebih sadis daripada bom. Kalau bom meledak selesai teman-teman. Ada orang di situ kena gitu. Tapi apa yang dilakukan Polikardus jauh lebih sadis, dampaknya lebih ngeri. Orang bisa perang saudara gara-gara dia. Orang bisa bunuh-bunuhan sampai beberapa turunan, sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, gara-gara provokasi yang dilakukan oleh Saifuddin, didikan dia, orang-orang yang mereka angkat, ya, mereka jadikan. Lucy Daiva salah satu contohnya. Tapi alhamdulillah langsung keciduk teman-teman. Propaganda dan berita bohong yang dia sebarkan langsung keciduk. Dan kita masih mengantongi bukti. Si Lucy Daiva sudah mengaku dan berjanji tidak akan mengulanginya. Kalau kedapatan dia ulangi lagi nih, ya, kalau saya dapati dia kembali melakukan penipuan, kembali melakukan fitnah kepada Islam, nah kita akan angkat, kita akan laporkan. Karena kita masih pegang nih pernyataan dia. Dan teman-teman, ormas-ormas Islam siap menindaklanjuti nih. Nah, khusus Lucy Daiva nih ya. Dan saya punya buktinya banyak. Ya contohnya ini teman-teman. Hai, salam saudaraku. Sekarang kita sudah ada di Serang Timur, tepatnya ada di Jalan Mangga 2, ya, Jalan Melati. Dan saya tuh terperangahnya di sini, ternyata di sini banyak gereja. Mulai tadi dari sana kita lihat. Nah, tadi di ujung sana pun sudah ada gereja ya, 1, 2. Lalu di sini ada gereja GBI Immanuel Kota Serang. Nih, ini sayang ya. Rumah-rumah kecil dijadikan gereja. Nah, itu pun gereja. Nah, nanti kita akan melayani di sana, di lantai 2 gerejanya. Lantai 3 dan 4 kayaknya kos-kosan ya. Nah, ini adalah gereja Sungai Yordan. Nah, nanti setelah ini siang nanti kita akan melayani di belakang sana. Ada GPPS Gereja Pentakosta. Nah, di sana juga ada gereja yang saya GSJA mana? Di sana GSJA, GBI, ini juga GBI. Nah, yang sangat saya terperangah ini Kota Serang loh ya. Kota Serang kampung tapi saya loh. mana kamu tadi Pandeglang sama nanti aja. tanggal 14-nya. Iya. Nah, kita nanti tanggal 14 mau melayani di kampungnya dia nih, yang dia terbuang bertahun-tahun, tapi sudah mulai saudara-saudara mulai ini ya, mulai menghubungi, mulai baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi saya bilang tadi, kalau kamu murtadin lalu dibuang sama keluargamu, tetap berdoa. Ada masa di mana mereka mempunyai pemulihan, mendapati pemulihan yang dari Tuhan, bukan datangnya dari kita. Dari kita itu tetap berdoa, mendoakan dia. Mau kamu dibuang sebesar apapun, dia tetap akan kembali. Benar, Cim? Benar. Nah, semangat selalu. Jadi ini Kota Serang, tapi gereja banyak di sini. Provinsi Banten ibu kota. Provinsi Banten ibu kota, di sini gerejanya banyak. Itu menandakan bahwa orang-orang di Serang cerdas. Pak, maksud saya di sini nggak main asal-asal tutup ya. Orang lagi ibadah ditutup ya. Orang lagi ibadah, lagi bergereja. Di gereja ngapain sih, emang bikin bom? Bukan. Di gereja kita beribadah, bukan bikin bom. Kita bukan mesum loh. Ini namanya Muhammad Qasim, saudaraku ya. Nanti saya lagi dorong dia untuk melayani di TikTok. Namanya Muhammad Qasim tapi Kristen. Tapi Kristen ya, Muhammad Qasim. Kristennya. Semangat bagi anak-anak Tuhan. Happy Sunday, selamat beribadah, selamat melayani. God bless you. Muhammad Qasim namanya ya. Kecil-kecil tapi rawit. Muhammad Qasim asli orang Pandeglang. Pertama kali murtad di bawah Tuhan untuk mengenal Tuhan. Makan 6 bakso, 6 piring, 6 mangkok. Iya, 6 mangkok bakso. Baksonya, lu ngapain, kan belum mulai, Cim? Oh udah, kita udah mulai. Yuk kita ke sana yuk. Kita ambilkan di semuanya. Jangan ikutin saya ya. Oh sudah ya. Tuh. Udah. Ini ibadah kedua ya? Oh ayo.
Nah, soalnya kita diundang di ibadah yang kedua ya teman-teman. Lihat ini ya, suaranya kedengeran loh. Ya, nggak ribut seperti orang yang punya toa itu, dia nggak akan ribut kan? Dengar suaranya. Kedengeran ya? Ada suaranya kan? Kedengeran nggak? Itu di sebelah kanan kiri kita mereka juga beragama lain, tapi mereka nggak sibuk tuh ngurusin ibadahnya orang lain. Kita masuk ke dalam ya sambil nunggu Muhammad Kosim. Ayo masuk. Ayo, halo, salam Bu. Ini Bu Mei yang mengundang kita. Oh, dia udah ugal-ugalan. Biasa. Salam Bu, apa kabar ya? Lama banget. Kenapa kakinya Bu? Udah lama ya Bu. Semenjak terakhir Lucy pelayanan berarti di sana, di sini. Mana ada 23 dong. 23 lah, orang belum lama ya Bu ya. Ayo, oke, ini kita. Iya, ayo. Kita berganti semuanya. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter akal, si Julius Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Makasih Mbak Udin. Gilo. Jadi gilo, produksi tadi gilo lah. Salibkan dia. Hari ini kau bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Daifa, pemilik akun TikTok dari k.lidi. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi atas konten yang saya buat tanggal 7 April 2024, di mana pada saat itu saya sebagai pelayan datang untuk ke Kota Serang melakukan misi pelayanan saya di gereja KPPS, di mana saya diundang berkhotbah di sana. Lalu saya juga mampir ke gereja Sungai Yordan karena memang saya mengenal baik, dan akhirnya kami juga datang untuk menghadiri ibadah di gereja Sungai Yordan tersebut. Dan saya mau sampaikan di sini, di mana konten itu saya dengan sangat semangat karena pada saat saya mendapatkan info dari rekan saya Kosim, bahwasanya di sana seperti yang Bapak Ibu sudah lihat videonya, saya mengatakan bahwa di sepanjang jalan ini banyak gereja. Tidak ada maksud tujuan apapun dalam konten ini. Yang saya buat adalah sebagai bentuk rasa apresiasi saya yang besar terhadap warga Kota Serang, warga Kota Banten, khususnya warga Serang. Bagaimana dari ke ujung saya melihat ada tempat ibadah, dan saya saat itu berpikir itu adalah gereja, karena saya dapat infonya adalah gereja. Saya merasa bangga dan merasa luar biasa senang terhadap apa yang saya lihat. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lihat salah dan yang saya dengar salah. Jadi mau saya sampaikan di sini bahwa itu bukan gereja, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang saya sampaikan gereja banyak di mana-mana itu salah. Itu bukan gereja. Itu adalah rumah yang dijadikan rumah ibadah dan diberi izin sama pihak setempat. Ataupun gedung serbaguna yang diberi izin untuk kita kaum Kristiani beribadah. Itu pun sudah sebuah hal yang luar biasa bagaimana mereka semua bisa merangkul kita orang Kristiani di Kota Serang. Dan atas kesalahan saya membuat kegaduhan berbicara tentang banyaknya gereja di sana, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu adalah sebuah kesalahan, karena itu adalah belum menjadi gereja. Di sini saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tidak ada maksud tujuan apapun dari pembuatan konten ini, hanya semata-mata untuk memberikan contoh sebuah kerukunan yang terjadi di Kota Serang. Namun ada beberapa kata-kata juga yang saya lontarkan yang dapat mungkin juga atau sadar dan tidak sadar saya menyampaikan kata-kata
yang membuat saya terlalu euforia. Di sini mau saya katakan, saya tarik kembali semua kata-kata ini. Saya pribadi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya buat para saudara-saudaraku yang ada di kota Serang, di Banten, di Serang khususnya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk setiap perkataan kata-kata demi kata yang saya lontarkan. Dan saya juga minta maaf pada seluruh masyarakat Indonesia dengan video ini yang mungkin menyakiti hati Bapak Ibu Saudara. Dari hati saya yang paling dalam, lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada maksud dan tujuan untuk memecah belah apapun. Saya justru ingin menciptakan kerukunan, dan saya memberikan sebuah contoh bahwa di kota Banten bisa melakukan toleransi yang tinggi. Namun biar apapun saya katakan di sini, saya mengklarifikasi semua perkataan saya, dan saya menarik semua perkataan saya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, kita sudah lihat. Itulah kerjaan Lucy Daiva, teman-teman. Untung cepat keciduk dia. Cepat keciduk. Ya, jelek-jelek dia identitasnya lengkap lah. Nggak kayak Ki Ahmad, Sofiatul ya, yang nggak jelas. Orangnya nggak jelas siapa, teman-teman. Ya, mereka tuh seperti itu. Karena memang mereka niatnya cuma ingin menghujat kok. Niatnya itu ingin memecah belah bangsa. Karena mereka dibayar untuk itu. Ini yang kita lawan. Lucy Daiva, ini salah satu ya, pentolan di Murtadin Indonesia, Yayasan Murtadin Indonesia. Dia salah satu pengurus, salah satu didikan dari Bluku Suntur. Kalau sekarang nampaknya dia nggak berani, dia yang muncul, ya mungkin dia di belakang layar, mensupport orang-orang seperti Effendi Usman, ya, Jamal Dodi, terus sekarang yang baru tuh, yang dari Minang ya, mengaku dari Minang. Rita Jamal. Rita Jamal. Ini nggak tahu, adik kakak nggak sama si Jamal Dodi itu ya. Kalau Jamal Dodi itu kan Pasaribu. Kalau yang ini ngakunya Minang. Ngaku Minang, tapi wajahnya nggak ada Minangnya. Yang ngomong bukan saya, tapi teman-teman Minang. Yang mengatakan nggak ada Minangnya gitu. Terus Al-Fatihah juga nggak bisa. Mana ada orang Minang nggak bisa Al-Fatihah, teman-teman? Ya, orang Minang itu sama kayak Aceh, didikan agamanya keras. Itu dari kecil nggak bisa Al-Fatihah, disepak itu sama orang tuanya masih disepak. Nah, tapi itulah mereka. Dan ingat juga bagaimana si Saifuddin tuh, lewat Yayasan Murtadinnya tuh pernah mendidik sekelompok orang, ya, agar mengerti Islam. Ini Polikarpus tuh yang dididik. Mengaku misionaris, tapi Polikarpus dididik untuk mengerti tentang Islam juga. Mereka Kristen, tapi dididik supaya tahu bagaimana bertanya tentang Islam, bagaimana nanti bersaksi kalau Anda murtadin. Ya, jadi mereka tuh Kristen tapi diajarkan untuk nyamar jadi murtadin, dan itu dididik sama Saifuddin supaya tahu Al-Fatihah, tahu tentang Islam ya, supaya jangan nampak kali bodohnya seperti murtadin didikan Yusuf Manubulu. Itu dididik. Untung Saifuddin sekarang kabur. Kalau enggak itu proyeknya jalannya ngeri, teman-teman. Udah disiapkan untuk disusup-susupkan ke pesantren-pesantren, ke kantong-kantong Islam, supaya mereka hancurkan Islam dari dalamnya. Itu udah disiapkan. Kita udah dapat beberapa nama kemarin. Terakhir sekarang dibubarkan. Gara-gara nggak sanggup lagi ya, dibiayai sama Saifuddin. Karena Saifuddin kan harus membiayai dirinya di Amerika, membiayai anak istrinya juga. Ya, anaknya tinggal di Bangka Belitung sama bapak dan mamanya Sarah Ayu. Sedangkan Sarah Ayu di Jakarta. Jadi banyak sekali nih yang harus dibiayai. Bangka dibayar, yang Sarah Ayu dibayar, hidup Saifuddin di Amerika, belum lagi adik-adik dia. Di Bima pun dia bayar. Termasuk anak laki-lakinya. Ini yang termasuk mengecewakan saya, jujur ya. Saya katakan saya kecewa dengan anak lelaki dari Saifuddin yang ternyata masih meminta dana uang dari bapaknya. Yang jelas-jelas kita tahu bapaknya dapat duit dari menghujat Islam. Saya punya bukti-buktinya, teman-teman. Itulah saya cukup sedih, ya. Cukup miris melihat kondisi seperti itu. Jadi buat si Bluku Suntur ini saya tahu betul, teman-teman. Apa yang dia lakukan, kelakuan satu orang ini, aduh. Istrinya aja sudah capek sama dia sebenarnya. Cuman ya karena nggak punya pilihan. Kalau cerai nanti nggak diundang lagi di gereja-gereja. Istrinya masih diundang karena dianggap, ya istrinya kan istri Saifuddin. Istrinya masih dikasih panggung. Nah, inilah mereka, teman-teman. Dan kita bisa lihat bahwa kehidupan penghujat Islam itu nggak pernah bahagia.
Nggak ada ketenangan. Bagaimana Saifuddin hidup nggak tenang? Lucy Daiva ini juga sama, nggak tenang. Semua para penghujat itu nggak tenang, satu persatu ditampakkan. Donatur mereka, contoh si Pendeta Gilbert, ya, salah satu donatur Saifuddin, donatur Murtadin, Gilbert Lumondong. Allah tunjukkan, Allah tampakkan wajah aslinya. Satu persatu dibongkar semua ini teman-teman. Ya, mereka pikir mereka bisa bertindak sesuka hati. Ya, mereka pikir mereka di atas angin. Ya nggak bisa teman-teman. Walaupun mereka punya kuasa-kuasa gelap. Kuasa-kuasa gelap itu mereka pikir bisa ngalahin yang benar. Nggak bisa. Mungkin kamu akan menang di awal. Dengan kuasa gelap yang kalian lakukan, kalian bisa menang di awal. Inilah Polycarpus ini. Dan buat teman-teman Kristen, hati-hati. Ya, Kristen Protestan, hati-hati. Orang-orang ini menyusup di kalian, merusak nama Kristen Protestan, menumpang, menggunakan kalian jadi tameng. Jadi hati-hati. Itu sih yang mau saya sampaikan, dan saya rasa sudah sangat clear ya untuk konten kali ini. Dan himbauan bagi saya, buat teman-teman ya, jangan kalian terprovokasi, jangan kalian terpengaruh untuk mengikuti langkah mereka. Jangan kalian menjadi laskar Polycarpus. Perdamaian kita terlalu berharga, terlalu mahal untuk kita hancurkan hanya gara-gara sekelompok orang ini. Mari kita bergandengan tangan menjaga negara kita, menjaga kedamaian di tempat kita. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan dari oknum-oknum, ya sudah, kita proses. Ya, jadi kalau dibilang ada tempat ibadah yang diganggu dan sebagainya, itu nggak ada teman-teman. Itu hanya berita bohong yang disampaikan Polycarpus. Harus dicek kebenarannya. Ini orang sudah ada gereja di sekitar rumahnya yang sah, kenapa dirikan gereja lagi? Dan gerejanya nggak ada izin. Rumahnya dijadikan gereja, tujuannya apa? Ingin jadi pendeta? Ingin dapat perpuluhan pribadi? Apa tujuannya? Toh ada gereja kok. Kita sudah dengar bagaimana banyaknya oknum-oknum yang sengaja menyikut, sengaja nggak senang kalau ada gereja lain mau buka, mereka persulit. Itu dari internal kalian. Itu sudah disampaikan berkali-kali. Nah, jadi tolong, ya, jaga kesatuan ini, jangan gampang terprovokasi. Ya, cek dulu kebenaran. Kalau channel Polycarpus, ya mereka cuma pingin viral. Mereka cuma pingin memprovokasi orang. Jangan gampang terpercaya. Oke, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya, dan mohon doanya ya atas pergumulan masalah yang sedang saya hadapi. Apalagi ini sudah masuk bulan 10 teman-teman ya. Ngeri-ngeri sedap. Ya, karena mereka akan terus berupaya teman-teman. Segala cara terus mereka lakukan untuk mencelakai saya. Ya, mohon doanya supaya kita bisa melewati ini semua. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.